Iya, dari agama apa sebelumnya? Agama Kristen Bethel Indonesia. Kristen Bethel. Oh, siap. Baik, kita langsung syahadat, mempersaksikan bahwa saudara meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Ikuti saya Mbak Wati. Dong, ya. Di situ kan Kodoni bilang ada ayat sisipan yang 1 Yohanes 5:7 sampai Ya, 8 yang ayat Ya. Trinitas. Dan nggak cuman itu, Bu. Kenapa saya tunjukin 1 Yohanes 5:7? Karena di seluruh Bible-nya orang Kristen hanya ayat itu yang bisa dijadikan bukti bahwa itu adalah ayat ajaran Trinitas. Ya. Karena menyebutkan 3 pribadi, tapi setidaknya 1. Ayat lain kan nggak ada yang bicara begitu, Pak. Kalau ayat yang menyebutkan 3 pribadi ada di Matius 28:19, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi tidak disebutkan ketiganya 1. Nah, tapi itu pun juga ayat sisipan. Cuman di sini tidak disebutkan gitu. Ya, ayat itu juga yang pendeta saya tuh kan saya pada saat mengundurkan diri dia kan belum ketemu nih lewat telepon itu. Oh, Padahal gitu. Jadi saya bilang itu bukan apa namanya itu kan ayat sisipan itu bukan ayat asli saya. Pak, Bu, mohon maaf nih, sebelum kita ngobrol lebih jauh, Ya. saya mau tawarin pesan makan ya, Pak ya? Enggak, aku udah masih kenyang. Iya, tadi benar kalau ini Udah, udah nggak usah. nggak apa-apa Kan kalau udah malam, udah Minum jam aja. 7. Minum aja. kalau Dodi apa mau apa istirahat makan? Enggak, kita makan sama-sama. Enggak usah. Sudah mau. Iya. Cuma nasi, ayam goreng mungkin. Deket kok di sini, Udah, tinggal minum pesan. aja. Tinggal Minum dianterin aja. aja kok. Yuk. Pesan makan. Sekalian makan aja, Pak. Kan Bapak belum makan kan? Kalau apa sebenarnya saya sih kan belajar puasa juga kalau di Oh, ini sekarang lagi puasa? Enggak, cuma maksudnya jadi biasa apa namanya makan tadi siang udah makannya udah banyak jadi apa namanya Walah. Enggak, kalau ini kan suka intermittent fasting. Intermittent Oh, Juga. gitu. Oh, berarti sekarang sedang ini jeda itu apa atau gimana? Jamnya puasa gitu. nggak juga sih sekarang apa sebenarnya Kalau sebelumnya udah emang ketat, sekarang mah udah longgar-longgar. tadinya saya kan sakit jantung sebenarnya tuh tadi jadi harusnya pasang ring itu Oh. cuman apa namanya karena pas udah mau dipasang ringnya itu kok Udah tadi katerisasi. katerisasi dilihat mereka nggak punya ring yang sebesar ini katanya karena katanya besar dia bilang harus dirujuk ke harapan kita gitu. Nah, nunggu ke harapan kita ngantri itu kan 3 bulan lebih Oh, katanya. lama ya. Selama 3 bulan itu saya kan olahraga. Ternyata udah enakan saya bilang nggak usah pasang deh gitu. Oh, gitu. Ya apa namanya ya alhamdulillah tuh Ya. Sampai sekarang nggak ada keluhan. ada keluhan Oh, gitu iya. kata dokter ya Tapi kalau Bapak harus sering cek. Ya, Iya, tiap bulan tiap memang bulan konsul. Harus sering cek kalau begitu. ada obatnya juga yang di itu sih, gitu. Gitu. Iya, iya, iya. Gak apa-apa lah, saya pesenin aja ya nasi goreng aja. Nasi goreng atau mau nasi ayam goreng, Pak? Biar cepet. Satu aja deh. Satu aja berdua. Ibu diet. Enggak. Enggak juga. Makanya mau nggak banyak Cuma kalau nih. makannya nggak banyak. Apa nasi goreng Berdua aja? deh. Berdua aja saya. Berdua aja. Masa dong, Iya, mesra apa? banget. Makan bersepiring berdua. Tapi Yuk, emang pesenin nikahnya aja juga belum nasi lama goreng sih, deh Bang. gue aja. Gua nasi goreng ayam nggak pakai telur. Gitu. Bapak nasi goreng juga atau nasi ayam goreng? Udah itu aja berdua Apa? aja lah Iya, nasi goreng nasi aja. goreng deh. Nasi aja goreng berdua. aja. Ya udah, nasi goreng aja. Terus kalian Erik tuh. Ya, sambil nunggu aja, Pak ya. Iya, kok. Nih, saya tunjukin, Pak. Ini namanya Alkitab TB2, Pak nih ya. Edisi 2. Ini disebutnya terjemahan baru edisi kedua. Iya. Di Bible ini mereka jual dengan buku penjelasan. Di penjelasan ini macam-macam mereka jelaskan bahwa kenapa harus ada terjemahan yang baru ini, karena mereka mengaku mereka mau mengikuti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oh Ya. iya. Nah, macam-macam lah. Alkitab TB2 sedapat mungkin mengikuti kaedah terkini antara lain dengan acuan pada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi 5 2022 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 2017. Di sini ada catatan lagi, Pak, di belakang. Keterangan ya, Pak ya. Iya. Teks Masoret, teks Ibrani yang dilestarikan turun-temurun oleh para penyalin yang sangat setia menjaga ketepatan naskah kitab suci Ibrani. Tanda kurung tegak dalam perjanjian baru TB2, teks-teks yang ditandai dengan kurung tegak tidak terdapat dalam beberapa naskah kuno. Ya, Pak ya. Ini keterangan mereka sendiri nih. Sekarang kita lihat di TB1. Yohanes pasal 7 ayat 53. Ini, Pak ya.
53-nya kan di sini nih. Iya. Ini tentang cerita perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang dan selanjutnya sampai 8 ayat 11. Ini yang kisah perempuan berzina. Ya, betul. Di sini Bapak perhatikan, ada nggak Pak tanda kurungnya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya? Sekarang saya buka yang TB2 nih Pak. Jujur sih jujur Pak, kalau orang Kristen saya bilang jujur. Ya Pak ya, Yohanes 7 ayat 53 kan di sini. Iya, oh, udah mulai. Lihat Pak, ada tanda kurung kan? Iya, Sampai ke 8:11 tuh tanda kurung. iya. Berarti artinya kisah ini juga sebenarnya kisah sisipan. Malah di Iya. TB2 yang dikasih itu ya. Iya. Tapi padahal apa di kitab Wahyu, kitab ini kan jelas nggak boleh ya ditambah-tambahin. Iya. Tetap aja masih walaupun jujur masih disisipin gitu ya, Iya. dihilangin gitu ya. Betul. Jadi gini Pak, kalau menurut saya nih Pak ya, dan menurut ahli-ahli perjanjian baru yang lain, di dalam agama itu kan ada agama. Agama itu kan artinya kan sebuah tatanan, sistem kepercayaan yang punya dasar atau landasan kitab suci. Tapi selain agama ini, di dalam praktek ibadah, di dalam praktek mereka berinteraksi dengan orang-orang, di dalam praktek manajemen agama itu sendiri, di dalam itu kan ada juga yang namanya pemikiran agama Pak. Nggak usah di Kristen Pak, di Islam juga ada. Saya jujur-jujuran aja. Di Islam juga ada pemuka agama Islam mengemukakan pemikiran agamanya yang diikuti oleh pengikutnya dia. Tapi kalau di Islam kan nggak ada cerita pemikiran agama bisa masuk dalam kitab suci. Beda dengan di Kristen. Di Kristen malah sampai abad ke-16 pemikiran-pemikiran agama itu dimasukkan dalam kitab suci. Kalau Bapak pernah mendengar Bible versi Textus Receptus Pak, dalam bahasa Yunani, itu mulainya apa namanya seperti itu, sisipan-sisipan itu. Jadi pemikiran-pemikiran dari pemuka agama, dari penyalin yang dijadikan agama, atau artinya dari mulai catatan kaki dijadikan menjadi ayat. Oh, mulai dari situ ya, Pak, ya. Dari situ. Karena saya ada sebuah bagan Pak, mungkin saya belum beli ya, tapi ada sebuah bagan yang menceritakan atau mengkisahkan tentang Bible itu sendiri ketika baru mulai baru mulai disusun Pak ya. Ketika kan baru mulai banyak salinan-salinan. Salinan-salinan itu dia mengikuti dua kelompok Pak, kelompok timur dan kelompok barat. Kelompok barat ini yang Romawi, Alexandria itu barat. Yang timur tuh yang Bizantium, Antiok, Konstantinopel. Karena ada perbedaan barat dan timur, ini yang masing-masing di sini ada sisipin, di sini enggak gitu. Ya, nanti yang paling banyak disisipkan itu yang barat. Alasannya kenapa? Yaitu mungkin karena pemikiran agama. Terus kemudian turun lagi pada zaman orang sudah mulai mempelajari kitab-kitab itu. Ketika mempelajari mereka sudah menemukan ada perbedaan-perbedaan, menemukan sudah ada kayak semacam diskrepensis gitu loh Pak. Terus baru timbullah yang namanya aliran kritik teks gitu. Jadi ada Bible yang mengikuti aliran kritik teks, ada Bible yang mengikuti tradisi lama gitu. Yang mengikuti kritik teks itulah termasuk yang tebel merah itu Pak. Oh, Yang ada catatan kakinya itu. jadi lebih tebal ya. Sama seperti NIV, namanya New International Version. NIV ini dianggap Bible berbahasa Inggris yang terjemahannya paling bagus. Tetapi mereka ngikutin aliran kritik teks. Artinya kalau ada ayat-ayat yang tidak otentik sama mereka nggak dimasukin Pak. Jadi di sini tidak ada 1 John 5:7 nggak ada. Nah, mereka menolak itu karena sebelum abad ke-16 tidak ada ayat itu di naskah-naskah yang tua gitu. Berarti kosong di situ gitu, jadi dilengkap gitu ya. Nah, Loh. sekarang kita boleh buktikan Pak, boleh kita lihat nih. Kalau kita gitu termasuk barat atau timur? Yang barat ya, Pak? Kita yang Indonesia maksudnya Iya, ya. Indonesia, Yang Indonesia tuh sebenarnya masuk yang barat Pak. Jadi ayat-ayat sisipan masuk ngikut gitu. Jadi LAI termasuk ngikutin yang barat. Nah, ini ada sebuah Bible. Ini juga nih. Ini kemarin saya baru dapat nih. King James Version. KJV-nya ya. Ini bahasa Inggrisnya masih bagus banget Pak. Masih bahasa Inggris lama ini. Nah, ini King James Version Pak ya. King James Version. Iya.
First John 5:7. Ini, Pak. For there are that be record in heaven, ya. Ya. Saya buka yang Ya, ini. jadi ada 3 ya. Nah, sama nih Pak. First John 5:7. Bapak tolong bandingin aja. Bapak bisa bandingin sendiri. Ini nomor 7 ya nih. Iya. Coba. Tujuh For dalam- there. oh ini dari dalam Quran. Ini kan for there that testify, kalau itu for there that bear record in heaven. That's the spirit, the water, and the blood, and the tree. Ini yang Trinitas itu ya. Ya, ini yang Trinitas ya kok ya. Iya. Selain ayat itu, Pak, tidak ada ayat lain yang mengajarkan konsep Trinitas. Iya. Nanti ada sebuah Bible lagi, Pak. Namanya Revised Standard Version. Ya, ini terbit. Kalau nggak salah ini 1881, kemudian di stand Iya. di apa namanya? 71 nih Bang. Enggak, ini yang terakhir. Second Oh, editionnya 81. 71. Ini dari sebenarnya dia mengambilnya dari King James juga, tapi akhirnya yang menerbitkan ini jadi mengikuti kritik teks. Ya, direvisi 1851, 1951. Dan ada yang 1946 sampai 52. Yang ini yang 52 nih, Pak. Saya punya nih. Oh iya. Mana ya? Nah, ini 52 nih. Iya. Ya. Copyright 52 ya. Nah, di sini First John 5:7 juga ayatnya sama dengan yang NIV, Pak. Tidak ada Father, Word, and Holy Ghost, and these three are one. Gitu. Iya, kalau ini Father ini ada Ya, Iya. yang 7-nya ya. Kalau itu kan and the Spirit is the witness, exactly, because the Spirit is true. Oh iya, nggak ada ya. Kalau itu Kayaknya ada Holy Ghost. ya, Holy Ghost ya, ada dan roh ya kan. Roh Kudus. Tiga. Bapak sudah pernah nonton video saya yang saya membacakan ini? Ayat yang 1 Yohanes 5:7 dalam bahasa Indonesia dalam kitab suci Katolik. Oh ya pernah. Sudah pernah? Sudah. Nah, ini Bapak bisa baca sendiri nih. Ini yang calon pastor itu ya. Iya. Jadi Bible ini, Pak, ini tidak untuk diperdagangkan. Tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Itu diterjemahkan dari Bible ini, Pak. Ini namanya The Jerusalem Bible. Ini tahun 66 terbit. Lebih tua lagi ya. Iya. Ini kertasnya aja di- udah begini. iya. nih. Yang kalau di apa di Alkitab Sabda juga ya, kalau di Sabda handphone kita bisa ada. ada keterangan ini Ada juga tafsir kan? Jerusalem. Iya, Nah, isinya tafsir sama dengan itu, Yerusalem. Bu. Oh, kalau tafsir Yerusalem sama ini. Sama. Itu diterjemahkan dari sini. Gitu. Nah, kalau yang di Bible ini malah diajarkan atau ditulis tentang sejarah bagaimana Pentateuch ditulis. Oh, sampai ke situ ya. Nah, Pentateuch itu kan yang 5 kitab Musa itu, Pak. Jadi di sini malah mereka mengakui teorinya Julius Wellhausen namanya, Pak. Ya, sejarawan bangsa Jerman yang akhirnya bisa memberikan jawaban kenapa kok di Pentateuch banyak sekali cerita yang double dan cerita yang kontradiksi. Teorinya Julius Wellhausen dimasukkan dalam Bible ini, Pak. Jadi menurut Julius Wellhausen itu kenapa bisa ada cerita yang berulang dan kenapa banyak kontradiksi? Karena sumbernya Pentateuch yang 5 kitab Musa itu ada 4 sumber ternyata.
yang disebut dengan Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestly. 4 sumber ini atau disingkat CEDP ini yang merupakan sumber kisah di dalam 5 kitab Musa. Yang di tanah itu ya? Iya, di dalam tanah. Tanah itu kan, ya itu Pak. Tanah itu kan ada Torah, Nevi'im, Ketuvim. Iya. Yang dimaksud Pentateuch itu hanya yang Torah saja. Oh, Torah di Torahnya. Torahnya saja. Yang 5 kitab Musa, yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab ini malah mengakui teorinya, karena selain dari teori ini tidak bisa dijelaskan kenapa banyak yang double, kenapa banyak kontradiksi. Nah ini rupanya teorinya ini masuk ke dalam sini nih Pak. Nah ini saya bisa jelaskan ke Bapak nih. Ini mohon maaf nih Bapak harus muter nih. Yang bikin ini Pak, seorang Yahudi. Yahudi ini dia seorang PhD, ya. Dia bisa membuat bagian ini berdasarkan sejarah, bahkan sampai ke timelinenya nih, tahun-tahunnya. Detail ya? Ya, sampai ke sini. Nah ini Pak, sumbernya Pentateuch 5 kitab Musa tuh bersumber dari ini menjadi ini. Nah sampai ke sini. Di sini sudah ada mulai yang namanya ada P nih kan, by P gitu kan Pak. Iya. By GE. Ini ada DTR2, DTR1. Di sini ada R. R itu berarti yang terakhir, redaktor gitu Pak. Penyusun gitu. Itu tadi GEDP itu masuk dalam sini. Nanti di sini ada lagi Sumbernya berarti ya? sumbernya. Nih DTR2, DTR1. Nanti ada lagi yang Chroniclers. Kalau orang Sunda bilang liar ya. Liar. Nah, jadi yang Pentateuch itu hanya berasal dari hikayat-hikayat yang bersumber dari cerita Musa dan Abraham. Ini sudah ditambah-tambahin menjadi Pentateuch. Yang Prophet Nevi'im, kisah nabi-nabi, ini berasal dari mulai himne-himne yang paling tua. Disebut ada Songs of Deborah dan segala macam. Raja-raja Israel, Daud, Joshua, Hakim-Hakim, Samuel, ini masuk dalam sini. Yang ini Yesekiel, ini Yesaya, ini yang nabi-nabi yang lain. Yang ini yang Ketuvim, Amsal, Rut, Ezra, Kidung Agung, Esther dan lainnya. Ini menjadi kelompok kitab-kitab Ketuvim. Ini menjadi Nevi'im, ini Torah. Ini menjadi tanah, Pak. Nah, iya. tanah ini, yang ini nih kitabnya nih Pak. Iya. Nah, kalau kita nggak punya ini Pak, nggak nyambung gitu ceritanya. Ya. Ini kayak Al-Quran, buka dari belakang ya? Dari belakang, karena ini ditulis dalam bahasa Ibrani, bacanya dari kanan ke kiri Pak. Nah ini seperti ini. Ini teks bahasa Ibrani, ini teks terjemahannya. Nah ini Pak, ini mohon maaf Pak. Bahasa asli Sampai ya? di sini, sampai menjadi ini, sebelum jadi ini, yang Pentateuchnya diterjemahkan menjadi bahasa Yunani di tahun kira-kira abad yang ketiga. Septuaginta itu ya? Septuaginta. Ini yang disuruh oleh Raja Ptolemy II di Alexandria, Mesir. Karena zaman itu adalah zaman penguasaan atau era Helenisme, Pak. Yunani menjajah daerah Mediterania, ada Persia, Palestina, Mesir, dan negara-negara Eropa Selatan. Oh, ini jajah Yunani berarti Nah, makanya. ya, yang ini Pak, ini yang menjadi cikal bakal perjanjian lamanya Bapak. Septuaginta ya? Septuaginta. Tapi Septuaginta ini ketika diterjemahkan mungkin masih benar, tapi ketika sudah ditambahkan dengan prophet dan writings, penerjemahannya sudah mulai berubah Pak. Berada di prophet dan writings. Karena apa? Yang ini seolah-olah dianggap sedang berbicara atau bernubuat tentang Yesus di perjanjian baru. Seolah-olah ya, padahal Seolah-olah. Padahal menurut kitab ini tidak ada Pak. nggak ada sama sekali ya? Nggak ada. Iya, saya juga. Nanti saya bisa buktikan ke Bapak. Iya. Saya dengar juga yang videonya Kodandi bicara sama yang Rabi sama Rabi. Oh, Rabi Tove Singer. Nah, Juga itu dia. Nonton Itu juga. dia juga sangat menguasai ini, Pak. Iya. Sangat menguasai tanah. Tanah. Septuagintanya ini, Septuagintanya. Ya kami juga dengerin itu Kodandi jadi Yunani, Inggris. jadi makanya kesini. Rabi itu Pak, Rabi itu tuh menurut saya pribadi itu orang sangat jujur. Dia hanya ingin melindungi bangsanya dia supaya tidak dikristenkan oleh Kristen.
Jadi dia hanya ingin menarik kembali orang-orang Yahudi yang sudah sempat masuk Kristen untuk kembali ke Judaism. Dan dia sangat menghormati Islam. Karena dia bilang Islam itu menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang mereka sembah. Allah yang esa ya. Allah yang esa, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka mengaku itu, Pak. Bukan dari Rabi Tovia Singer itu, bahkan leluhurnya mereka sampai ke rabi-rabi, bahkan pada zaman abad-abad ke-8, ke-9, Rabi Maimonides yang sangat-sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi mengatakan hal yang sama. Keturunan Ismail, arti bangsa Arab itu bukan penyembah berhala. Iya. Kalau yang dibilang ini Qurani apa? Jadi Tuhan yang orang Kristen sembah itu iblis itu. Bukan. Dia tidak bilang Tuhannya orang Kristen iblis. Bukan dia ngomong itu apa namanya dari pendapat Qurani itu benar nggak? Kristen menyembah iblis. Jadi kan Yang Yesaya itu loh, yang Yesaya 4. Lucifer, Bu. Iya, Lucifer. Oh. Yesaya 14 dari 12 sampai 14. Iya, sebenarnya itu yang dimaksud bukan Yesus juga. ya, Jadi Yesus palsu maksudnya ya. Yang apa? kalau yang, penerjemahnya beda-beda, Pak. Kalau KJV menerjemahkan dengan Lucifer. Nah, nanti ada versi lain menerjemahkan bukan dengan Lucifer. Jadi itu tergantung dari penerjemahnya gitu loh. Kalau di Alkitab kita kan dibilang sebelum Yesus naik itu kan dikatakan kita maksudnya Yesus bernubuat dan memperingati gitu kan. Jadi akan nggak lama lagi gitu kan akan ada yang mengaku Nabi palsu, mengaku Yesus mengaku Mesias. gitu. Ya. Gitu pakai nama saya gitu. Iya. Jadi kan berarti kan ada Yesus palsu kan gitu berarti. Nah, bukan. Itu sebenarnya kalau menurut penafsiran atau menurut argumen-argumen dari apologetik, itu dimaksudkan sebenarnya hati-hati dengan orang yang membawa-bawa namaku. Sekarang, tulisan siapa yang paling banyak di dalam Perjanjian Baru yang selalu menceritakan tentang Yesus? Paulus kan. Nah, sudah, Bapak tahu sendiri. Ya. Paulus yang tadinya mengaku melihat cahaya mendengar suara, bahwa dia bilang itu adalah suara Yesus, tetapi setelah dia mengaku bertobat, tiba-tiba dia menjadi orang yang menceritakan tentang Yesus, gitu Pak. Tapi kan memang Paulus kan bilang Yesus karena kan yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya kan ada suara itu kan ya. Iya, ada suara itu. Padahal kan Yesus bilang kan kalau ada yang mengaku-ngaku itu di padang gurun atau di bilik gitu kan, itu jangan percaya kan. Tapi begini Pak, itu kisah para Rasul 9 dengan kisah para Rasul 22 itu ceritanya cukup bertolak belakang. Ada pendeta yang bilang bahwa kenapa cerita itu berbeda, itu karena Paulus bercerita di depan audiens yang berbeda, gitu katanya. Ketika di kisah para Rasul 22, audiensnya adalah raja. Ketika di kisah para Rasul 9, audiensnya sahabat-sahabat Yesus, gitu katanya. Ceritanya memang berbeda, Pak. Dan itu memang seperti kontradiksi, gitu. Tapi kan, ya jadi kontradiksi, namanya kebenaran kan mau di depan siapa aja kan harusnya tetap sama ya. Betul. Jadi pandangan ahli-ahli Perjanjian Baru sendiri, baik itu yang Kristen ya Pak ya, saya berani mengatakan yang Kristen karena pandangan ahli-ahli Perjanjian Baru ini kan tidak semuanya Kristen yang benar-benar devoted Pak, tapi memang mereka sudah terpengaruh juga oleh sekulerisme ya Pak ya. Begitu juga dengan pandangan apologet Muslim, kami memandang Paulus ini seperti orang yang punya kepribadian ganda gitu Pak, seperti orang yang tidak bisa tidak bisa kalau nggak bohong gitu. Tapi kebohongan dia dengan alasannya Paulus, kebohongannya dia itu ya untuk menarik audiens gitu, atau menarik jemaat. Ya, makanya kan dia bilang katanya mau cara bohong atau apa, memberitakan Injil Kristus. Betul, ada ayat begitu. Jadi kan Paulus mengatakan kepada orang Yahudi, aku mengaku sebagai orang Yahudi. Ya. Buat orang Yahudi, tetap kalian harus hidup di bawah hukum Taurat. Tapi kepada orang Gentile, satu goyim yang bukan Yahudi, ya aku akan menarik mereka dengan apa? Bahwa mereka tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Nah, makanya sunat nggak perlu, ya kan? Semua makanan halal, gitu kan? Jadi nggak ada hukum. Ya kan udah menurut Paulus hukum Taurat itu sudah dibatalkan, Bu. Nah, dengan mati Yesus di atas kayu salib. Nah, yang jadi pertanyaan kan, sunat nggak usah, makan
semua makanan halal, tapi perpuluhan jalan terus. Gitu. Bapak ini pasti rajin berperpuluhan, saya yakin. Padahal aku dengar juga cerita, karena kalau di kita tuh kan perpuluhan tiap bulan ya kok ya. Padahal itu harusnya tiap 3 tahun. 10 minimal setahun, Pak. Setahun tapi kan 3%. Iya. Karena kalau 10 itu kan udah 3 tahun harusnya. Dan Pak, syarat untuk memberikan perpuluhan itu harus di tanah Palestina. Iya. Dan harus di Bait Suci, Pak. Di Bait Suci. Orang Yahudi sendiri zaman sekarang sudah tidak bayar perpuluhan. Kenapa Kristen masih minta perpuluhan gitu? Nanti pendeta akan bilang karena pendeta-pendeta itu adalah keturunan suku Lewi secara rohani gitu. Ya Bapak bisa pikir sendiri lah. Saya tuh udah ngundurin diri dari tanggal 7 sampai sekarang belum diterima sama pendeta. Oh gitu. Pun tadi WA minta hari Rabu ketemu gitu kan. Oh. Iya. Manajemen gereja. Saya dulu sehari telat bayar perpuluhan, Bu. Ditelepon sama Pak Pendeta. Pak Doni sehat gitu. Tapi saya terus terang dapat ilmu ini, pengetahuan ini dari pembicaraan Kodandi sama siapa ya, Ustadz siapa? Wanham Ali juga iya. kita dengerin juga sama Iya. sama kajian-kajian yang gitu kita. Ya, jadi ya secara nggak langsung ini juga jadi berkat lah untuk kita gitu. Iya, makanya saya sangat terbuka kalau ada orang-orang seperti Bapak dan Ibu yang mau berbicara tentang kitab ini, saya sangat terbuka. Ayo gitu. Siapa tahu saya bisa belajar sesuatu juga gitu dari Bapak. Iya. Siapa tahu Pak, ya kan? Ini yang sudah saya pelajarin. Siapa tahu Bapak punya pandangan lain, kita diskusikan aja. Iya. Sering Pak saya dapat tamu yang seperti Bapak. Bahkan sudah ada yang pendeta, sudah ada yang istilahnya pernah ikut pendidikan Bible dan segala macam. Tetapi kalau saya kan bawa dokumen, dia datang ke sini kan nggak bawa dokumen, hanya bawa doktrin gitu. Iya. Jadi ya dia hanya mengatakan apa yang dia tahu, tapi tidak bisa membuktikan. Ya. Ketika saya tunjukkan beberapa dokumen yang di luar Bible, baru mereka ngangguk-ngangguk gitu. Ya, untuk saya juga sebenarnya istri sih yang lebih aktif gitu ya kalau dia. Saya awalnya juga emosi gitu, marah kan, namanya Kamu tuh agamanya apa? yang dari kecil Kristen Kodani ya saya juga cuman pada saat saya marah pas sendiri sebenarnya apa yang diomongin sih ada benernya gitu dalam hati saya gitu kan. Jadi ya kita ngakuin gitu benar, makanya lama-lama dia ngomongin terus saya juga ya, dengerin juga gitu. Makanya ada perubahan makanya saya bilang nggak mudah untuk saya juga, ini kan pergumulan gitu. Paham Pak, paham. Dari kecil Saya kemarin kedatangan suami istri juga, bawa anak 2, istrinya Muslim, suaminya Advent. Nah, itu juga dari sisi Islam juga salah, karena perempuan Muslim sebenarnya juga tidak boleh menikah dengan di luar Islam. Si bapaknya yang Advent ini juga, ya dia sendiri juga nggak tahu kitabnya. Di kitab Bible sendiri juga dilarang nikah dengan yang orang tidak percaya gitu kan. Bahkan nggak usah menikah, berkencan pun nggak boleh, bermitra usaha pun nggak boleh, berteman baik nggak boleh, apalagi menikah gitu. Jadi ya sama-sama awam, tetapi ya sudah terjadi, sudah sekian belas tahun, anaknya sudah besar. Nah kemarin istrinya memberikan pilihan kepada suaminya. Sekarang sudah zaman informasi, istrinya sudah tahu bahwa tidak boleh menikah beda agama, akhirnya memberikan ultimatum kepada suaminya. Kalau mau diteruskan pernikahan ya kamu harus masuk Islam. Kalau kamu nggak mau ya mohon maaf saya harus cerai dengan suaminya. Datanglah suaminya ke sini Pak 2 kali. Apa yang saya jelaskan, dia sudah terima Pak. Terima, bahkan apa yang saya tanya dia juga nggak bisa jawab karena bertolak belakang dengan nalar dia. Ya, tetapi dia masih belum bisa ambil keputusan Pak untuk masuk Islam. Alasannya tidak jauh-jauh dari keluarga, ibunya, saudara-saudaranya. Itu yang jadi alasan terbesar mereka. Ya kebetulan saya orang tua udah nggak ada gitu. Nggak ada. Begitu kakak juga udah nggak ada. Saya sekarang paling tua deh. Nah kemarin tapi kan Bapak masih punya saudara yang lain, sepupu, yang ada. nanti Jadi tante, apa segala macam. kemarin juga masih WA-WAan juga gitu. Adik itu kan kamu belajar dari mana sih katanya kan gitu kan. Dan saya bilang ya dia nanya, tapi aku bilang Enggak kan kita udah nggak ke gereja kan.
gitu. Terus dia nanya kan di grup itu ya, udah ke gereja belum Her nih Grup gitu. keluarga. Keluarga. Kita kan juga nggak mau bohong gitu kan. Iya. Tuh. Nah, Iya. Mas bilang kan kita udah nggak percaya sama Yesus itu Tuhan. Aku bilang ya, maksudnya nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan gitu. Karena aku bilang kalau apa namanya, dia bilang kan kalau dia tetap percaya, sekarang buktiin lah sama saya gitu. Memang kan karena saya juga lihat nggak ada gitu kan dari yang apa namanya Kodandi kasih tahu itu, ternyata memang nggak ada gitu pengakuan bahwa Yesus Tuhan, terus ajaran Yesus bahwa kita harus menyembah dia selalu ngajarin bahwa harus menyembah Allah yang esa ya. Iya. Itu kan estafet pewahyuan dari nabi-nabi sebelumnya kan gitu. Kalau pemahaman saya kan harusnya seperti itu. Betul. Kan kayak ini tongkat apa estafet dikasih pas dikasih ini Kan kalau- harus sama harus gitu, Pak. sama ya. Iya. Pas ke Paulus berubah jadi botol. Yesus sebenarnya kalau di Bible itu sebenarnya meneruskan tongkat Musa, Pak. Betul. Karena apa yang dijawab oleh Yesus kepada orang-orang Farisi pada zaman itu, Yesus hanya mengulang perkataan Musa. Saya juga banyak ternyata apa namanya dibilang Yesus itu ajarannya kasih, itu ajaran dari Musa juga ya, kasih Ya. sesama manusia kan Ya. seperti diri sendiri ada juga Betul. di apa namanya di kitabnya Musa, Betul. kasih Tuhan Allah dengan segenap hati ada juga. Jadi Ada, bukan iya. bukan yang baru Bukan sebenarnya. ajaran baru. Yesus kan cuma meneruskan. Iya. 10 perintah Allah diulang sama Yesus. Iya. Shema Israel diulang. sama Iya, Yesus. cuma dulu. Iya. Kan tidak merubah, tidak menambahi, tidak mengurangi Yesusnya. Iya. Nah, seperti Bapak bilang, ketika ke Paulus, ini yang berbeda. Ada ide baru bahwa manusia lahir bawa dosa waris. Iya. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan. Bahkan Yesus bilang kan kalau nggak bertobat dan seperti anak kecil, tidak masuk kerajaan surga. Anak kecil kan gimana Pak konotasinya? Iya. Pertama tuh saya tuh nggak ngerti waktu Kodandi ngomong apa ini udah terpengaruh apa namanya ajaran apa Helenisme. bukan yang apa yang kan kalau Yunani pagan katanya kan. Ya, pagan itu Romawi, Iya. Yunani itu Helenisme. Makanya saya, ini Kodandi apa sih maksudnya gitu kan, cuman karena sering dengar, oh maksudnya ini gitu, jadi Ada buktinya Pak, Iya. yang ngomong Bible loh, bukan saya loh. nggak maksudnya sekarang sih udah Oh, sudah tahu. udah ngerti gitu, oh maksudnya Kodandi Iya, iya. ini, jadi anak manusia dijadiin apa, jadi ceritanya tuh pas saya juga dengar apa namanya, maaf ya selain dari Kodandi kita dengar dari Ustadz apa yang kemarin? Bersuma. Ya selain Bang Juma kemarin pas dengerin ini apa Ustadz Rahmat Baikuni. Oh, Ustadz Rahmat Baikuni. Iya kan yang masalah akhir Kalau zaman. ya Ustadz Rahmat itu Ustadz eskatologi, ilmu masa depan gitu. Iya. Ya. Jadi apa namanya, memang akhirnya Kripto diisi orang-orang Cindo semua. Mereka berbisnis saling merampok satu sama lain. Rasis amat sih abang. Ih. Kita ngomong pakai data aja ya. Mata cipit kayak gini ya bang, cuma 4% di Indonesia ya. Yang dimana itu cuma 11 jutaan penduduk. Sedangkan total konsumen kripto di Indonesia ya itu sudah mencapai 18 jutaan bang ya sampai September 2025. Sesuai data udah ya bang ya. Sekarang aku bilang sesuai survei circle aku ya. Nah yang aku lihat ya di sekitarku ya, yang main kripto itu rata-rata masih muda gitu loh. Umur-umur ya 20-an, 30-an gitu loh. Nah sedangkan yang umur 40-an ke atas ya, yang sudah ada bisnis dan sudah lumayan mapan ya, mereka itu kayak masih punya pemikiran kayak orang kita Tionghoa yang dulu gitu loh. Jadi kayak pesen kakek nenek moyang kita yang dulu ya, jangan punya pikiran mau cepet kaya gitu loh. Harus berbisnis kalau mau kaya, harus buka toko gitu loh. Jadi mereka tuh kayak masih, apa itu Bitcoin bisa kaya? Aku kerja susah-susah setengah mampus nggak kaya-kaya gitu loh. Masa main itu bisa kaya? Nggak bener lah itu gitu loh. Sampai sini kira-kira sudah paham lah ya bang ya.